Tapi emang ya Momo-chan ini suka goreng-goreng yang harusnya nggak ada jadi ada emang. Bude, ini anak kecil satu ini harus digoreng. Maaf Bude, sorry. Oke, tapi dengan respect band yang sama, dengan Iya. ada pick pertama pun yang sama, Iya. nampaknya ini akan coba di follow up dengan first phase yang sama. Tapi cukup di first phase menurut aku. Biasanya yang berubah tuh di pick kedua sama ketiga. Junglernya berubah ini. Dia bisa mainin Link sekarang. Setuju buat Geeksled ya. Iya, soalnya dia membuktikan kalau misalnya Lancelot aja yang Susah harusnya gitu. tidak terlalu maksimal, masih efektif. Apalagi Link. Kenapa aku bilang Link? Sekarang posisinya adalah di mana Pasha masih terbuka dengan sangat bebas. Wow. Pasha terbuka dengan sangat bebas. Harusnya diambil langsung sama RRQ. Jadi itu juga bisa di counter dengan Link. Seorang Janna nggak harus repot-repot untuk bisa menuju ke arah backline dari pasukan RRQ. Ini semua bending phase-nya lama sih. Kalau RRQ tuh, if it's not broken don't fix it. Kayak mereka bisa dengan bawa draft yang sama, dengan playstyle yang sama, tinggal gimana Geeksled-nya ini nge-counter RRQ dengan mungkin draft yang tidak akan berbeda jauh dengan game 1. Lapu-lapu masih bisa juga dimainkan sama Lemon karena editnya udah dibuang oleh Geek. Sementara ada Glue sih sebenarnya. Cuma kalau Glue ini menurut aku agak sedikit sulit ya. Apalagi untuk efek sisi, karena Glue ini ketika split-splitnya ngegendong satu pemain dari Geeksled, mau gak mau itu harus ditarik dan di follow up sama RRQ. Oke, dan juga ini dapat salam dari Warkop Melati 09 Magetan Jawa Timur. Cakep. Hadir selalu nobar. Jangan lupain di Warkop disapa seluruh Warkop Indonesia. Iya, seluruh asosiasi Warkop Indonesia. Halo. Halo, thank you so much untuk support terhadap MPL Indonesia. RRQ lagi nobar ya setahu aku. Ada yang lagi nobar juga Ada, ya? Di Manado ya? Apa itu Surabaya? Surabaya kayaknya. Oh, Surabaya ya. Iya. Ada yang tag aku tadi soalnya. Pokoknya yang nobar-nobar juga terima kasih banyak, luar biasa. Tapi ini posisinya berbanding terbalik. Skylar kali ini tidak akan bisa menggunakan satu buah ireng Brody. Kalau kata Imran tuh perjuangan Geeksled lawan RRQ itu sama kayak perjuangan dia melawan laki-laki yang dia disukai. Kenapa emang? Sulit dapatnya. Imran tuh laki, Laki. tapi dia menyukai laki-laki. Kayaknya cewek sih, entah cewek atau cowok ya. Tapi win rate RRQ ini masih 100% ketika ngambil Fredrin di first pick. Itu yang alasan mungkin Albert ini seneng banget. Wah Gamenya ya? Tamus. Ini makin laki banget sih Lemon. Bawa Tamus. Ini kayak lawan lapu-lapu dulu. Gak ada counternya pakai Tamus. Oh dia nggak ubah Dia loh. mau pakai Masih Lancelot. Lancel. Oke, bentar. Kalau misalnya dia bawa Lance. Bukan. Sebenarnya ini powernya masih tetap di Kadera. Emang iya. Dia tuh ngamanin gimana caranya Kadera ini nggak bisa di pick off sama sekali. Soalnya yang kayak tadi aku bilang, mereka tuh nggak punya roamer yang bener-bener tank banget. Makanya Lancelot tank ini kan mau nggak mau harus kasih space-nya tuh di area depan. Karena Lancelot kita tahu tipikal assassin yang kalau udah masuk itu udah pasti nggak bisa keluar dengan cukup mudah kecuali dia punya puncur dan juga Phantom Execution. Oke. Lagi-lagi terjadi kali ini di game yang pertama. Pasukan dari Geeksled mereka belum bisa menembus benteng Sang Raja. Tapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membawa game yang ketiga. Untuk membuktikan apakah kutukan mereka akan pecah atau bahkan Raja dari segala raja akan tetap memenangkan pertandingan dengan 2 poin penuh. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Kesempatan untuk Geeksled setidaknya mendapatkan 1 poin terlebih dahulu karena kemenangan yang masih dipegang oleh RRQ ketika mereka bertemu dengan Geeksled di beberapa season ke depan ini masih dipegang teguh oleh RRQ. Sementara Geeksled mereka yang entah kenapa aku dengan draft seperti ini ya. Harusnya Brody di sini akan lebih nyaman untuk dari segi teamfight dibandingkan dengan Kari karena dia punya efek stun, dia bahkan punya flicker juga yang dibawa oleh Kadera untuk lebih sustain dari segi teamfight kalau di poke sama RRQ. Oke, bahkan di garis depan sana Rainbow mencoba untuk memberikan poking damage, tidak terlalu sakit, tidak terlalu memberikan impact di arah bottom lane, dan bahkan Finn yang harus mundur ke arah base-nya, harus sadar, harus tahu diri kalau dia masih belum memiliki power apapun untuk kali ini. Little Wanderer didapatkan oleh pasukan dari Geeksled, membuat Geeksled masih berada dalam keunggulan tidak terlalu jauh. Cuma bedanya mungkin mapnya ini lebih terbuka untuk seorang atau lebih terang untuk pasukan Geeksled. Harusnya sih, apalagi dengan posisi dari Kadera. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu sambil order Grab. Ada diskon sampai 90%. Dan langsung aja di scan QR code di bawah sebelah sini. Dan lagi-lagi Lemon nih harus agak main sabar.
Karena di menit awal kita tahu sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh, apalagi bermain dengan hero-hero yang punya atau membutuhkan setidaknya regen HP. Oke, di arah bottom lane gantian Skylar yang agak terperosok kali nampaknya. First blood didapatkan oleh Albert. Pasukan Geek Slate kali ini yang mereka harus lebih sabar lagi. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Berada di garis depan, berhasil dikocek Phantom Execution-nya. Albert 2 versus 1 kali ini membuat pasukan Geek Slate harusnya udah standby on position untuk bisa melakukan perebutan objektif dari Turtle. Itu aku tahu banget tuh nasib Romer nge-clear minion ya, lama banget. Dan bahkan kali ini RRQ mereka sampai dipukul mundur, tapi masalahnya adalah Albert benar-benar dihantam. Albert ditumbangkan, no power of retribution. Tapi lihat di sisi sebaliknya, 1 point kill diamankan oleh Lemon dan bahkan double kill. Plus turtle yang mereka dapatkan, Lemon versus everybody. Di arah top lane kembali menyelamatkan 1 point kill untuk tim Ararkika karena Rainbow terperangkap, Luka terperangkap dan Luka masih mau lebih. Luka 1 point kill atas pasukan RRQ. Tapi Lemon memilih lebih mahal terhadap Aboy ketimbang 1 point kill Luka. Aboy ketimbang Luka, pilihan yang sangat tepat. Tapi jadi pertukaran 3 untuk 3 sejauh ini di mana RRQ mereka masih unggul sedikit. Meskipun Albertnya tumbang, tapi objektif by Samsung tadi sudah diamankan oleh RRQ. Dan talent prediction, semua satu suara menuju ke arah tim RRQ. Bahkan Profesor KB memilih ke arah tim RRQ juga untuk di game yang kedua kali ini. Tapi itu yang ngebedain Tamus dan juga mungkin Lapu-Lapu ya. Yang kita tahu Tamus kan biasa bawa Vengeance juga. Jadi sebenarnya damage yang dikeluarkan dari Gigset ini masih bisa ditahan dengan 1 buah spell Vengeance dari Lemon. Makanya dia bisa dapetin 2 pemain tadi. Dan bahkan yang ketiga meskipun akhirnya dia harus tumbang. Oke, walaupun dia harus tumbang, tapi nampaknya belum menjadi jawaban untuk pasukan dari Geek Slate untuk bisa mendobrak RRQ. Yang harusnya didapatkan oleh Geek Slate early tadi. Mereka langsung fall down Momo-chan dan ini mungkin lu aja ngomong dah. Kenapa sih? Karena kamu sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang gak kayak Oji yang punya pasangan tuh ya. Kalian bisa memanfaatkan kode promo MPLDate. Bisa dapetin diskon 20% untuk pembelian minimal 2 tiket dan maksimal 4 tiket ya. Jadi totalnya kalian bisa dapetin diskon itu sampai 80.000 dan redeemnya cuma di blibli.com. Kenapa cuma 4 tiket? Karena ntar kalau kebanyakan tawan kamu punya pacarnya banyak. Gak usah lah nyari diskonan kalau harus belinya 2 begitu. Nonton sama siapa gua? Lah, itu ada Kawawa. Ya oke. Kapan lagi ya nonton MPL sama kakek ya? Alright, kita menuju ke arah line up dan kembali menuju ke arah pertukaran. Turtle yang selanjutnya akan diamankan oleh pasukan RRQ. Belum ada perfect Turtle di 2 game yang pertama. Apakah ini akan menjadi game yang mendapatkan perfect Turtle untuk pasukan dari RRQ? Finn di garis depan, Phantom Execution dan Retribution tidak berhasil mendapatkan untuk kedua belah pihak. Rainbow kembali berhasil mendapatkan 1 buah turtle yang sangat mahal di sisi sebaliknya. Lemon ditarik dengan Devon Adjustment. Lemon mencoba untuk melakukan zoningisasi, tapi lihat di arah bottom lane. Skylar mencoba ditumbangi, Lemon pun hilang. Lemon terpora-poranda sedangkan Luka pun sama. 2 nasib EXP laner yang tidak bisa menggapai gold lanernya masing-masing. Iya, tapi itu space yang cukup banyak untuk Kadera karena posisi Kadera yang berhasil untuk dapetin point kill-nya. Sementara Skylar sejauh ini berhasil untuk dapetin assist aja atas tumbangnya seorang Luke tadi di area bawah. Karena posisi dia benar-benar low banget dan bahkan solo pick up from Jana Kitty membuat Skylar gak bisa bertahan kembali, tidak punya power untuk bertahan hidup. Berbeda dengan sebuah Brody di arah top lane. Yang mungkin masih bisa bertahan, tapi Lemon harus pulang kembali. Lemon sepertinya harus merelakan 1 buah top turretnya. Apakah Lemon masih mau bertahan hidup? Lemon bertahan hidup dan Lemon tidak meninggalkan laning phase. Jadi adjustment telah dikeluarkan. Rainbow menjadi pilihan utama. Mundur ke arah belakang. Albert versus everybody. Mencoba mendapatkan Luka. Press run yang gak dapetin siapapun. Dan bahkan Albert yang akan coba ditumbangin. Untungnya tidak ada seorang memory. Fan! Double stun! Terrorist yang dia dapatkan tidak ada fallout damage, itu benar-benar sia-sia. Itu sama aja kayak suka sama orang tapi nggak berani kenalan. Waduh, sia-sia jadinya ya. Tapi Kadera tentunya terlihat lebih nyaman dengan adanya Brody di tangan seorang Kadera di game yang kedua. Dengan kita tahu mungkin Skylar berhasil untuk dapetin beberapa pundi gold yang lebih unggul tapi nggak terlalu banyak. Dan bahkan mungkin aku bisa bilang dikejar sama Kadera dengan posisi dia bikin ke arah Blade of Despair sama seperti Skylar. Tapi masalahnya, ingat
dari Kadera ini dia lebih memanfaatkan dengan emblem yang tadi kita lihat, dia bawa penetration. Jadi dari segi damage memang Kadera akan lebih sakit. Apalagi dia bawa killing spree yang kalau dia tumbangin satu, dia bisa dapetin movement speed. Dan bahkan kita bisa melihat Skylar memang benar-benar tertahan di landing phase-nya. Apalagi dia coba untuk mainin Hepta lagi tadi terlihat Iya. ya. Mencoba untuk bermain dengan Heptasis. Langsung ada Concealer Gaming malah hilang dari permukaan. Baloyski mencoba didapatkan. Satu buah point kill. Retribution from Chana Kitty. Berhasil menggagalkan perfect turtle from Arakyo. Kadera. Thought about memory is real. Aboy ter-take down. Kadera still survive. Tapi lihat Finn. Fokus ke Kadera. Taruh rasa Skylar. Flicker. Mencoba dapetin double kill. Pasukan dari Kingslet. Mereka mundur ke arah belakang. Looking for triple kill. Luka, where are you going? Gak boleh pulang, maunya dikoyang membuat pasukan RRQ. Mereka sadar power dari Kingslet berada di arah Kadera. Dan 2 flicker dikeluarkan untuk seorang Kadera. Sayang banget look targetingnya nggak nyampe untuk ke arah seorang Skylar. Dan Finn inisiasi yang bagus, satu buat Tyrant Revenge yang manis. Dan juga Tyrant Rage yang connect ke arah seorang Kadera ini di follow up cukup cepat oleh Skylar. Tapi mereka tahu sebenarnya ketika Finn udah ngeliat looknya di area river, dia tahu potensi dari Skylar ini masih bisa untuk jaga positioning. So dia tumbangin dulu satu persatu dan ketika looknya sendirian, Albertnya masih di situ. Meskipun ujung-ujungnya Albertnya harus tumbang. Tapi ingat, ketika look udah masuk itu udah bakalan susah banget untuk Arlott keluar. Meskipun dia bawa flicker ya. Oke, dan buat kalian semua ini dia Finn. Salah satu player ada di timnas, tapi sebelum itu kita lihat di Judgment. Lemon, can you do it? Lemon gak bisa bertahan, Lemon berhasil ditumbangkan pasukan Kingslet. Keputusan yang sangat tepat membuat Lemon menjadi satu buah samsak. Membuat Lemon kali ini tak berdaya dengan adanya 3 player di arah bottom lane. Pasukan Kingslet mereka tahu siapa yang harus ditangkap. Tapi Conceal Gaming telah terjadi, menghilang dari daratan. Tidak ada siapapun, darurat didapatkan dan all in! 2 poin kill didapatkan dari bottom lane. Kadera still survive. Rena Rapati gagal mendapatkan seorang Kadera. Tapi lihat di depan sana, ada Jana Kitty bersama dengan Lu. Akankah surprise attack? Nampaknya tidak. Tidak ada team fight tambahan untuk pasukan dari tim RRQ. Luka terperangkap. Tidak mau di follow up, tapi ternyata salah keputusannya. Aku kira tidak mau dikalkulasi, aku kira tidak mau di all in. Tapi nampaknya kalkulasi Luke yang tidak memiliki flicker didapatkan oleh pasukan RRQ. Jana KT mencoba untuk bertahan seperti biasa di arah Lord selanjutnya. Judgment! No following on damage! Skylar mencoba untuk bertahan. Flicker, tapi di sisi sebaliknya Retribution dari seorang Jana KT membuat Skylar tumbang. Sedangkan itu, pasukan dari Kingslet mereka masih mau team fight. Kadera mencoba dihantam, Kadera gak bisa pulang. Ada satu Vendies dan bahkan Lemon gagal mendapatkan Kadera. Kadera still survive di bottom lane. Tapi Albert kali ini masih mau maksain 2 pemain dan Kadera! Sia-sia! Mencoba untuk bertahan. Finn, Albert versus everybody. Albert ditigain kali ini gak bisa lagi untuk tim fight tambahan. Tapi Albert memang sang bayi alien ini batu. Dia masih mau lebih loh Momojan. karena dia pede ngebawa Fredrin di area depan, dia punya sustainability yang tinggi banget dengan ngebawa Fredrin. Memiliki setidaknya damage yang kita tahu dengan ini darah abu-abunya semakin panjang tentunya akan semakin sakit damage dari seorang Fredrin. Tapi dia juga sustain di segi team fightnya karena dia punya defense yang begitu kuat. Dan masalahnya sekarang dari Skylar dia harus respect dengan adanya potensi dari Baloy yang bisa nyulik ke arah Skylar atau bahkan Rainbow. Oh, Conceal Gaming yang gagal. Luka berada di garis depan. Rainbow terperangkap. Satu buah point kill yang sangat mahal. Tapi Luka menggunakan flicker untuk bertahan hidup. Di sisi sebaliknya, Lot telah bergerak seperempat arah terakhir. Kadera catcher 2 bersama dengan Jana Kitty. Jana Kitty berhasil mendapatkan satu buah poin. Objective Gaming. Luka gak bisa bertahan. No flicker van Luka. 2 gameplay yang sangat mahal. Kingslet harus mundur ke arah belakang. Membiarkan Lordnya akan bergerak mendorong di 3 lane yang berbeda. Tapi pasukan dari RRQ, mereka tidak akan diam seperti itu. Dia akan memanfaatkan laning phase yang mereka miliki Momo Chan. Iya, sebenarnya Kingslet ini mereka punya
satu momentum yang menurut aku bisa jadi kunci kemenangan dari Geeksled. Mereka selalu paksain team fight jangka panjang ya sama RRQ. Apalagi kalau misalnya damage dealer utama seperti Skylar dan juga Rainbow ini tumbang duluan. Mereka senang banget paksain team fight. Meskipun mereka tahu lawannya adalah yang tebal-tebal seperti Albert dan juga Lemon. Tapi selama mereka masih punya damage tambahan entah itu dari Janna atau entah itu dari Aboy. Mereka akan selalu paksain team fight sama RRQ. Dan bahkan dengan perbedaan network yang menurut aku gak terlalu jauh sebenarnya untuk Geeksled, namun dari segi objektif Geeksled ini benar-benar bisa manfaatin timingnya. Mereka tahu mereka nggak bakalan bisa untuk menang skirmish bareng sama RRQ, tapi setidaknya mereka bisa dapetin objektif Lord yang bisa dibilang ini bakal memperpanjang nafas dari Geeksled. Kalau kita ngeliat dari item in game, by dunia game, sebenarnya memang dari Skylar masih memiliki sedikit item atau mungkin bisa dibilang uang yang lebih unggul dibandingkan Kadera. Tapi ingat, positioning dari Kadera, sisi yang dimiliki sama Kadera ini bisa menangin skirmish dan teamfight untuk Geeksled. Karena dia punya counter strike dan bahkan aku bisa bilang dengan efek stun yang menahan Lemon berkali-kali, ini ngebuat RRQ mereka selalu timpang teamfightnya. Tapi lihat di depan sana, Albert berangkat tanpa memory from Kadera. Kadera, ini dia raksasa dari Geeksled. Tak kenal takut, tak peduli siapapun yang berada di garis depan. Kadera, orang yang harus diperhitungkan oleh seluruh tim yang berada di arah MPL Indonesia. Lemon di garis depan, bahkan ada Benjamin Execution karena backline gak bisa berhasil dapat dicoba Bucara Kitty. Memilih untuk melakukan mundur sejenak, tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena akan membuat dirinya terperangkap di dalam base. Iya, apalagi kalau posisi Lemonnya maju ya dengan satu buah Vengeance. Lalu dia buka Molten Side ke arah Kadera. Ini masalahnya kalau dia ditahan lagi sama Kadera untuk yang mungkin ketiga kalinya kan bisa aja tumbang dengan perbedaan level yang cukup jauh. Dan Lord Advantage yang tadi didapatkan oleh Geeksled tentunya mereka setidaknya bisa untuk dapetin net worth balik. Dan sekarang bakal lebih balance lagi dari kedua tim. Dan kalau kita ngeliat dengan turret damage yang dimiliki oleh Geeksled yang menyamakan Geeksled tentunya mereka mampu untuk menahan pemain-pemain dari RRQ bahkan dengan ada invasi yang bisa dilakukan oleh Geeksled di area jungle. Terdeteksi pasukan Geeksled, makro gameplay yang didapatkan tapi taruh Red Sweat Flicker! Palaisking! Ditumbangkan begitu saja Albert mencoba untuk mendapatkan Luka. Taruh 4 memorinya gagal, Luka ter-take down! Luka mencoba untuk mundur kali ini tapi nampaknya gak bisa. Albert seperempat darah terakhir. No press war! Berhasil dari nge-pet tapi execution! Miscalculate from Albert membuat pasukan Geeksled berhasil mendapatkan Lemon. Lemon ditumbangin, Aboy gak boleh ditumbangin. Dan Lapati gagal. Dengan tidak sampainya peluru menuju ke serang Aboy. Lihat Aboy masih dilindungi oleh Dewi Fortuna kali ini membuat dirinya bertahan hidup di area bottom lane. Itu yang aku bilang Geeksled mereka selalu seneng banget untuk maksain team fight dengan RRQ jangka panjang. Makronya sih. Ini yang ngebuat Geeksled mereka pede tentunya dengan team fight yang berkepanjangan karena RRQ. Mereka ini selalu mainnya itu grouping. Mau gak mau mereka harus follow up apa yang Finn buka. Tyrant Riven, Tyrant Rage. Dan Lemon memang akan berfokus ke area belakang. Lemon memang menjadi tumbal nampaknya. Dia menggunakan Tamus, dia udah tahu dia akan menjadi tumbal dari pasukan RRQ. Setidaknya Albertnya gak tumbal. Oke. Kekeran maut menuju ke arah Janna Kitty. Nampaknya belum berhasil tapi lihat Lemon. Berhasil membuying time sedikit. Belum didapatkan Janna Kitty. Pasukan RRQ sang raja gagal untuk mendapatkan objektif game yang mereka miliki. Geeksled, The Kingslayer. Mengamuk kali ini Finn mencoba untuk bertahan. Finn bakal coba di all out. Dan di sini tidak ada lagi kesempatan untuk Finn kembali hidup. Luka membuying time. Geeksled mencoba untuk menutup Albert untuk pulang. Tidak ada lagi jalan untuk seorang Albert Davis yang terlalu besar dikeluarkan. Skylar pun harus mundur. Tersisa 3 player saja untuk mempertahankan base mereka. Dipecat oleh Blacker, shutdown. Membuat pasukan Geeksled masuk ke arah belakang. Pasukan Raja diobrak-abrik dari base mereka. Dibuat tak bisa bertahan. Rainbow mencoba untuk bertahan tapi tidak ada lagi kesempatan untuk para pasukan Geeksled menembus bersama dengan Lord. Lord yang akan coba segera diselesaikan. Appressment yang gagal. Lemon versus everybody. Lemon gak bisa bertahan. One last hit. Ini bencana. Pasukan Raja akan digagalkan dengan kemenangan yang maksimal. Geeksled, The Kingslayer berhasil mengamankan game yang kedua. Wow, RRQ yang berhasil untuk ditahan di game yang kedua.